Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahma Amelia dengan NIM 155244042 dari jurusan Teknik Kelautan FTSL, kelas 36, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini, izinkan saya memaparkan hasil kajian saya dan tim saya dengan judul Pengoptimalan Sistem Pengangkutan Sampah Terpilah Berbasis Jenis di kawasan ITB Jatinangor sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Apa yang melatar belakang kami untuk mengambil topik ini? Sebagaimana yang kita ketahui, ITB adalah institusi pendidikan besar dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan di dalamnya. ITB berfokus kepada perkembangan iptek dan masyhur dengan reputasi keberlanjutannya. Untuk itu, ITB berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan mengolah sampah secara mandiri. Namun, kurangnya kesadaran mahasiswa untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan sampah akibat bercampur aduknya berbagai jenis sampah. Untuk menangani hal tersebut, dibutuhkan pengoptimalan pemilahan sampah sesuai jenisnya ketika proses pengangkutan dari titik timbulannya. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih sistem pengangkutan sampah di kawasan ITB Jatinangor berjalan selama ini? Yang kedua, bagaimana efektivitas sistem pengangkutan sampah terpilah berbasis jenis yang sedang berjalan di kawasan ITB Jatinangor? Yang ketiga, bagaimana strategi untuk mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah terpilah berbasis jenis di kawasan ITB Jatinangor agar tercapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan? Untuk itu, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan sistem pengangkutan sampah di kawasan ITB Jatinangor yang berjalan selama ini. Yang kedua, untuk menganalisis efektivitas sistem pengangkutan sampah terpilih berbasis jenis yang sedang berjalan di kawasan ITB Jatinangor. Dan yang ketiga, untuk merumuskan strategi pengoptimalan sistem pengangkutan sampah terpilah berbasis jenis di kawasan ITB Jatinangor untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup kajian kami dalam penelitian ini adalah seluruh lokasi pembuangan sampah di ITB Jatinangor dengan fokus pengambilan data di kantin asrama ITB Jatinangor, kantin GKU2, kantin Koica, dan data personal dari mahasiswa ITB Jatinangor berbagai jurusan dan seluruh tingkat. Berikutnya, untuk memperkuat penelitian kami mengambil beberapa anggapan dasar. Yang pertama, apa itu sampah? Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam berbagai proses, baik bahan itu sempurna maupun cacat, baik dalam bentuk padat maupun cair. Adapun menurut Sejati pada tahun 2009, sampah itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga adalah sampah B3 atau sampah berbahaya. Kedua, apa peran pemerintah dalam pengelolaan sampah? Ini semua telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 15 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Berikutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan metode descriptive analysis supaya mempermudah untuk menganalisis dari data yang telah kami dapatkan. Yang kedua, adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah satu, dari perpustakaan, kedua, observasi lapangan, ketiga, wawancara, keempat, penyebaran angket, kelima, dokumentasi lapangan. Berikutnya kita masuki bab kedua, yaitu teori dasar sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah bahan sisa aktivitas manusia, hewan, atau tumbuhan yang nilai gunanya menurun, namun masih bisa diolah kembali agar bernilai dan bermanfaat. Lalu bagaimana permasalahan sampah di Indonesia? Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, mengalami overpopulasi dan peningkatan industri yang tidak sebanding dengan jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang mumpuni. Akibatnya, banyak sampah tidak dapat diolah dengan optimal, bahkan tidak diolah sama sekali. Ditambah dengan kurang kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenisnya, mempersulit proses pengolahan sampah ini. Lantas, bagaimana sebenarnya proses pemilihan sampah Indonesia? Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mana sampah dipisahkan menjadi 3 jenis. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah B3 atau sampah berbahaya. Tujuan pemilahan sampah ini adalah untuk mempermudah daur ulang, mengurangi volume sampah ke TPA, dan meningkatkan nilai guna sampah. Namun hal ini, output dari tujuan ini, baru bisa tercapai apabila ada kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang didukung oleh fasilitas dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Lalu, bagaimana sistem pengangkutan sampah di Indonesia? Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Yang mana dalam pengangkutan sampah ini terdapat beberapa aspek penting yang harus saling bersinergisasi, yaitu pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan. Setelah membahas bagaimana pengolahan sampah di Indonesia, kita akan menganalisis bagaimana sih pengolahan sampah di kampus ITB Jatinangor. Sebelumnya, bagaimana kita ketahui, kampus ITB Jatinangor adalah ekstensi ITB dengan luas 47 hektar dan aktif sejak 2011. Berlokasi di wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang dan merupakan kampus mandiri yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keberlanjutan. ITB berusaha menyediakan sarana prasarana terbaik untuk menyokong kegiatan akademik mahasiswanya.
termasuk penyediaan tempat sampah dan tempat pengelolaan sampah. Dan ITB Jatinangor memiliki IPST sebagai pusat pengelolaan sampah kampus. Lalu bagaimana sih sistem pengelolaan sampah di ITBK Jatinangor? Pertama, sampah diangkut dari seluruh titik timbulan mulai dari pukul 9 pagi, untuk kemudian dibawa ke IPST ITB Jatinangor dan dipilah oleh pihak IPST sesuai jenisnya. Kemudian, sampah-sampah yang telah dipilah akan diolah sesuai dengan jenisnya untuk kemudian memiliki harga jual. Apa itu teknologi masalah? Nah, ITB sebagai kampus dengan reputasi keberlanjutannya dan fokus dengan impact-nya, terus memberikan partisipasi dalam pengembangan pengolahan sampah, yaitu dengan mengembangkan teknologi Masalo yang merupakan upgrade dari sistem pemilahan sampah berbasis jenis yang ada sebelumnya, yang mana teknologi Masalo ini berfokus pada pelatihan pengolahan sampah yang menghasilkan zero waste. Setelah penyediaan sarana dan pengembangan dengan teknologi, apakah masa kampus itu sendiri telah berusaha untuk berpartisipasi dalam pengolahan dan pemilahan sampah? Sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian-bagian berikut yang merupakan hasil dari survei kami, dapat bahwasanya masa kampus yang aktif memiliki kesadaran bahwasanya pemilahan sampah dalam pengolahan sampah di kampus itu sangat penting. Yang mana di sini ditunjukkan dengan 84,4% setuju bahwasanya pemilahan sampah itu penting. Kemudian dapat dilihat bahwasanya lebih dari 70% responden telah sering dan terbiasa untuk memilah sampah sebelum membuangnya. Dan kemudian, jenis sampah apa sih yang paling sering dihasilkan oleh masa kampus? Dapat dilihat di bagian pertama bahwasanya masa kampus paling sering menghasilkan sampah organik, yang diikuti dengan sampah organik dan kemudian dengan sampah B3 atau sampah berbahaya. Jika ada yang tidak memilah sampah berdasarkan jenisnya, itu kenapa? Dapat dilihat dari bagian keempat, itu yang pertama adalah karena tidak tersedianya tempat sampah yang memadai, diikuti dengan sampah yang pada akhirnya tetap dicampur, kemudian diikuti dengan alasan terburu-buru. Dari hal tersebut, apa yang bisa dapat kita evaluasi dari sistem pemilihan sampah di ITB Jatinangor? Yang pertama, sistem pengangkutan sampah di Jatinangor itu sudah terorganisir, namun masih kurang responsif dan belum berdasarkan pada pemilihan di titik timbulan. Kemudian berikutnya, pengangkutan sampah seharusnya dilakukan berdasarkan jenis sejak awal, bukan hanya di IPST. Berikutnya, label jenis dan sampah harus lebih jelas, lengkap dengan contoh dan penjelasan singkat. Lalu solusi apa yang dapat kami tawarkan untuk masalah tersebut? Kami menawarkan perancangan sebuah strategi dan perencanaan inovasi dalam sistem pengangkutan sampah terpilah dengan berbasis teknologi, yaitu melalui tempat sampah otomatis dengan sensor deteksi jenis sampah dan sistem monitoring digital. Jika solusi ini diimplementasikan, apa sih dampak yang dapat diberikan? Pemilihan otomatis sejak sumber meningkat. Pemilihan otomatis dari sumbernya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mempercepat penanganan. Dengan efisiensi tersebut, biaya pengelolaan akan lebih murah dibanding sistem konvensional karena volume sampah ke TPA berkurang. Berikutnya, solusi tersebut mendukung prinsip 3R, mengurangi sampah dan emisi karbon. Lalu sampah organik bisa diolah jadi kompos atau biogas, sedang sampah anorganik dapat didaur ulang jadi bahan baru dengan jejak karbon lebih rendah. Terakhir, kesimpulan dari penelitian kami. Pengangkutan sampah di ITB Jatinangor belum berbasis pemilihan sejak sumber timbulan, karena baru dipilah di IPST. Kedua, sistem pemilahan sampah di ITB Jatinangor belum optimal karena Sivitas memiliki kesadaran untuk memilah sampah, namun sampah tetap dicampur saat diangkut. Yang ketiga, diperlukan strategi optimasi dengan penerapan sensor otomatis untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Tuhan, dan kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Saya cukupkan, selamat siang.